Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Dr. Anda Wahyuning Kumaison MSI sebagai dosen tetap pada program studi ilmu komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Teknologi Informasi, Universitas Boyolali. Saya bergabung di Universitas Boyolali sejak tahun 2018. Sebagai dosen yang telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, saya telah melakukan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam proses pendidikan, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaksi, dan Assessment. Metode delivery yang saya sampaikan yakni menyiapkan beragam materi kuliah yang akan saya sampaikan di depan kelas, di mana materi tersebut dapat pula dipergunakan oleh mahasiswa untuk belajar mandiri. Adapun metode interaksi dilakukan guna memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran, yakni dalam bentuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi mengenai materi pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat lebih maksimal. Berikutnya adalah assessment. Guna mengukur materi pembelajaran secara objektif, saya memberikan beberapa tugas-tugas terstruktur yang direncanakan seperti mencari referensi untuk penelitian komunikasi politik, ujian tengah semester dan akhir semester. Selanjutnya, masuk pada deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah komunikasi politik dengan 3 SKS. Mata kuliah komunikasi politik adalah mata kuliah yang menghantarkan mahasiswa untuk memahami secara mendasar tentang fenomena komunikasi di bidang politik dan juga isu-isu politik yang dikomunikasikan ke publik. Selain itu adalah mengkritisi kebijakan politik, menyampaikan kebijakan politik, dan merancang pesan politik sehingga dapat membimbing perilaku mereka secara dewasa dan bertanggung jawab. Guna menyampaikan mata kuliah komunikasi politik, maka saya berpegang teguh pada pencapaian pembelajaran lulusan terkait dengan aspek sikap, yakni yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta bertanggung jawab pada negara dan bangsa. Ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradab berdasarkan Pancasila. Keempat, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan original orang lain. 5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun capaian pembelajaran terkait dengan pengetahuan yang diharapkan adalah mahasiswa pertama memiliki pengetahuan dan wawasan berkait mengenai komunikasi politik terhadap perkembangan ilmu komunikasi dalam konteks kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kedua, mempunyai pengetahuan dan keterampilan merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi program komunikasi politik melalui media baru dalam berbagai konteks komunikasi. Ketiga, diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan dalam memanfaatkan kemampuan teknologi komunikasi untuk komunikasi politik. Capaian pembelajaran keterampilan umum ada 3, yakni yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam komunikasi politik yang nantinya akan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu komunikasi. Kedua, mampu menunjukkan
kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengetahuan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada komunikasi politik dengan menggunakan media baru yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan ilmu komunikasi berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik sosial. Capaian pembelajaran luaran keterampilan khusus mampu mengembangkan konten media baru, komunikasi multimedia yang berbasis pada teknologi ilmu komunikasi dalam konteks komunikasi politik. Kedua, mampu membuat konten pada media sosial untuk mengkomunikasikan program kerja komunikasi politik di era digital. Lebih lanjut, untuk memaksimalkan proses pembelajaran tentu saja harus melakukan capaian pembelajaran pada mata kuliah yang disingkat dengan CPMK. Pada CPMK diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menguasai pengertian dan model komunikasi politik. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan menguasai perkembangan pemikiran komunikasi politik. 3. Mahasiswa mampu memahami perihal komunikator politik. 4. Mahasiswa mampu memahami pesan komunikasi politik yang berupa bahasa politik, semiotik dalam pesan politik, pesan pragmatik, dan identifikasi serta karakteristik pesan persuasif. Kelima, mahasiswa mampu memahami cara komunikator politik memanfaatkan media dan saluran politik. Guna mencapai lebih maksimal proses pembelajaran, maka kita juga akan menjabarkan sub-sub pencapaian mata kuliah. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang model-model komunikasi politik, mampu menjelaskan tentang perkembangan pemikiran-pemikiran komunikasi politik, menjelaskan tentang perkembangan komunikasi politik, dan mampu juga memahami siapa itu komunikator politik. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan memahami konsep tentang konten media, saluran media politik yang dapat menjaring audiens yang besar di media sosial. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami bagaimana cara komunikator politik itu bisa memanfaatkan media dan saluran politik. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami hakikat khalayak pada komunikasi politik. Saya juga membagi pokok-pokok materi yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama, yakni pengertian dan model komunikasi politik. Kedua, perkembangan pemikiran tentang komunikasi politik. Yang ketiga adalah pemahaman tentang komunikator politik. Sub-sub materi seperti definisi, model, konsep, dan karakteristik komunikasi politik, perkembangan dan tokoh-tokoh teori perkembangan komunikasi politik. Selanjutnya sub-sub yang berkaitan dengan pengertian pesan politik, mendesain pesan politik berdasarkan kategori khalayak di media sosial, membuat konten yang viral untuk komunikasi politik, memahami cara memasarkan konten komunikasi politik, kemudian berikutnya adalah mengetahui jenis media dan saluran politik yang sesuai dengan target komunikator politik. Selanjutnya juga berkaitan dengan pengertian sosialisasi dan partisipasi politik, jenis-jenis sosialisasi dan partisipasi politik, serta mencoba cari tahu pengaruh sosialisasi dan partisipasi politik dalam bentuk mini riset. Guna menjabarkan metode penelitian komunikasi politik, saya bagi pada pengertian atau pemahaman tentang metode penelitian, latar belakang penelitian, proses membuat penelitian komunikasi politik, dan membuat penelitian komunikasi politik
dengan mencoba mengirimkan ke jurnal terakreditasi Sinta. Demikian model pembelajaran yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Oke, sehat semuanya. Semangat ya. Ya harus semangat. Kalau kita kuliah itu harus semangat. Teman-teman, pada pagi hari ini kita kembali untuk mengkaji materi komunikasi politik. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan, seperti biasa kita harus berdoa lebih dulu agar semua yang kita lakukan pada pertemuan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Ya, seperti biasa dipimpin oleh Bila. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bill. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang komunikator dalam komunikasi politik. Ya, tapi sebelum kita bicara materi pada pagi hari ini, tentu saja kita harus tahu, gitu ya, apa sih tujuan kita mempelajari atau mengetahui bagaimana dan apa itu komunikator dalam komunikasi politik. Nah, tujuannya adalah kita akan mempelajari tentang komunikator dalam komunikasi politik ini untuk memahami bagaimana peran dan strategi dari komunikator dalam mempengaruhi opini publik, membangun citra, dan juga mencapai tujuan politik. Gitu kan? Itu tujuan hari ini kita belajar tentang komunikator dalam komunikasi politik. Teman-teman, sebelum lanjut kita juga akan merefresh lebih dulu. Apa sih sebetulnya komunikasi politik? Gitu ya. Ingat lagi beberapa materi yang sudah kita pelajari gitu ya. Sebetulnya apa? Gitu ya. Kita mesti mempelajari komunikasi politik gitu kan. Antara lain adalah untuk menghubungkan pikiran politik yang ada di masyarakat gitu ya, dengan baik itu antar golongan, institusi, ataupun sektor kehidupan politik pemerintahan. Jadi pelaku politik itu kan banyak teman-teman, gitu kan? Ya kan? Masyarakat, pemerintah, ada aktor-aktor politik yang nanti kita sebut sebagai komunikator itu, gitu ya. Dan beberapa tujuan spesifik yang harus kita pahami ketika kita mempelajari tentang komunikator dalam komunikasi politik. Antara lain, satu, komunikator politik itu punya peran yang sangat penting gitu ya dalam proses komunikasi politik. Kenapa? Di situ kita bisa mengetahui atau menganalisa peran komunikator dalam komunikasi politik. Dia itu bisa kita lihat sebagai siapa? Sebagai juru bicarakah? Sebagai hanya sekedar tim politik atau tim kampanye kalau kita melihat begitu? Ataukah beliau atau para komunikator itu termasuk para pimpinan politik? Gitu ya. Jadi memahami peran komunikator itu ada beragam. Tapi dia perannya di mana? Apakah dia sebagai pimpinan, ataukah sekedar sebagai jubir, ataukah dia hanya sekedar tim komunikasi saja. Tentu saja peran-peran itu punya ranah yang berbeda-beda. Yang kedua adalah kita bisa menganalisis strategi komunikasi, gitu ya. Mempelajari strategi komunikasi yang paling efektif yang dipergunakan oleh para komunikator politik itu sendiri, gitu ya. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting. Peran di sini adalah bagaimana membangun citra politik. Seorang komunikator politik itu, gitu ya,
Kita harus bisa memahami bahwa dia punya tugas untuk memelihara citra positif melalui komunikasi yang efektif. Seorang komunikator diharapkan dia mampu membangun citra positif. Ya. Tapi nanti kalau kita sudah cerita tentang contoh gitu ya, kita akan tahu bagaimana terkadang teori itu berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Atau kita mau sedikit mencontohkan sekarang ibaratnya gitu ya. Bagaimana kemudian sebuah citra itu yang harapannya adalah terbangun namun kemudian mendapatkan efek yang kurang begitu bagus reaksinya di masyarakat. Bagaimana yang diharapkan membangun citra kemudian sedikit terpeleset karena ada sebuah statement yang pro dan kontra. Gitu ya. Itu adalah salah satu bagaimana seorang komunikator punya pengaruh sangat kuat. Itu adalah salah satu contoh bagaimana membangun citra itu harus dilakukan oleh seorang komunikator secara maksimal. Lanjut adalah beberapa tujuan yang spesifik itu adalah mengelola krisis komunikasi. Seperti tadi. Kemudian itu mempengaruhi citra, maka timbullah sebuah krisis. Teman-teman, wajib mengelola krisis secara maksimal itu adalah tugas seorang komunikator. Beliau harus berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan citra. Karena krisis citra sudah terjadi begitu ya. Agak sedikit mengurangi kewibawaan karena terpleset mengomentari sebuah peristiwa. Maka gitu ya, harus mengelola itu untuk bisa kembali memunculkan sebuah kepercayaan publik. Menganalisa beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi politik dan strategi apa yang ingin dicapai. Seorang komunikator itu harus mampu gitu ya, melakukan peningkatan gitu ya, atau membuat komunikasi yang dilakukan itu bisa menjadi lebih efektif lagi. Nah, itu adalah tujuannya teman-teman. Nah, itu berkaitan dengan apa yang kita sampaikan minggu lalu. Lanjut pada pemahaman materi kita hari ini adalah komunikator politik. Teman-teman, komunikator politik itu adalah individu atau orang atau bisa juga sekelompok orang ya yang punya kegiatan untuk menyampaikan pesan politik yang biasanya berkaitan dengan kekuasaan pemerintah, kebijakan pemerintah, aturan pemerintah, kewenangan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian di situ ada politikus ideologi, ada politikus partisipan, begitu ya. Kalau politikus ideologi itu biasanya mereka berjuang bersama, gitu ya. Untuk justru pada ideologi ini biasanya lebih mengutamakan pada kepentingan masyarakat. Sedangkan politikus partisipan biasanya ini lebih cenderung untuk pada kelompoknya, gitu ya. Terus ada komunikator profesional. Gitu ya. Komunikator profesional ini adalah orang-orang yang mencari nafkah dengan berkomunikasi karena punya keahlian komunikasi. Jadi memang dia menjual keahlian komunikasinya gitu ya untuk jadi jurkam gitu ya. Tapi di-hire secara profesional. Selesai ya sudah selesai gitu kan. Dia memang profesional gitu kan, menjual kemampuan komunikasi dan dia bisa berganti. Periode ini ikut bendera merah, periode besok ikut bendera biru, tergantung siapa yang nanggap, ibaratnya kalau orang Jawa itu bilangnya seperti itu gitu ya. Kemudian itu sekarang sudah bisa menjadi sebuah profesi, teman-teman. Terus ada juga gitu ya, promotor, jelas orang yang dibayar gitu ya.
dia dibayar untuk kepentingan tertentu dalam politik gitu ya. Sebagai seorang agen publikasi gitu ya, baik itu dari partai ataupun perseorangan. Dia memang agen publikasi politik di situ. Nah, yang biasa kita kenal komunikator politik yang ada dalam masyarakat, dan kemudian teman-teman mahasiswa juga kemudian praktek apa? Aktivis. Jadi kalau kalian ikut demo, nggak masalah, demo itu dijamin oleh undang-undang. Di situ Anda belajar menjadi aktivis, berpartisipasi, menyampaikan pendapat, gitu ya, pendapat politik boleh, gitu kan ya, karena dijamin dalam undang-undang asalkan tidak anarkis. Itu yang paling utama. Jadi nggak masalah, Anda sebagai aktivis, Anda mengutarakan pendapat politik, begitu ya, asal tidak anarkis, nggak masalah, gitu ya. Semuanya ada aturannya. Kita kan negara Republik Indonesia, taat pada asas dan perundang-undangan, aturan, gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, gitu teman-teman. Nah, ada dua kategori aktivis, gitu ya. Dia sebagai juru bicara untuk kepentingan yang terorganisir, ataupun dia sebagai pemuka pendapat yang bergerak dalam jaringan interpersonal. Selanjutnya, beberapa yang perlu kita pahami dalam kegiatan komunikator dalam komunikasi politik, gitu ya. Kekuatan ini mau dia manfaatkan untuk apa? Gitu ya, teman-teman. Sebelum kita simpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini, ada pertanyaan? Silahkan. Oke, Mas Rizky ya? Ya, silahkan Mas Rizky. Bertanya Bu, pertanyaannya bagaimana komunikator politik dapat mempengaruhi opini publik? Ada yang bisa punya pendapat? Oke, kalau tidak ada. Yang paling utama seorang komunikator itu agar mampu, gitu ya, mempengaruhi publiknya. Tadi Mas, dia harus pegang nih. Komponen-komponen ini harus dipegang teguh. Apa? Satu, melakukan komunikasi secara efektif itu dengan cara apa? Dia menjadi orang yang kredibel, orang yang dipercaya. Apa yang dia sampaikan, gitu ya, itu bisa dipercaya. Kemudian dia punya daya tarik tadi. Ini adalah salah satu komponen yang efektif yang bisa dilakukan oleh seorang komunikator agar audien, gitu ya, bisa menerima apa yang dia sampaikan. Komunikasinya bisa berjalan secara efektif. Ada pertanyaan lagi? Oke. Mohon izin bertanya Ibu, sebelumnya apa yang dimaksud dengan citra politik? Ya, semua tokoh maupun organisasi partai politik selalu mengedepankan citra. Bahkan kita orang umum pun begitu ya, selalu mengedepankan citra. Citra itu apa? Gitu kan ya? Citra adalah apa yang dipahami orang lain terhadap sosok, gitu ya. Nah, bagaimana mempertahankan citra positif? Tentu saja kita harus melakukan atau memberikan, gitu ya, contoh-contoh yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, membangun citra positif itu kalau contoh paling gampangnya adalah ketika sosok itu ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah, maka yang harus dimunculkan tentu saja paling utama apa? Citra positif bahwa dia sebagai pemimpin yang akan mengayomi masyarakatnya, betul sekali, gitu kan? Sehingga dia akan menjadi sosok yang kemudian dipilih karena citra yang dia munculkan, gitu ya, adalah orang yang mampu mengayomi masyarakatnya. Itu caranya adalah seperti itu, gitu ya. Memang ada beberapa teori yang nanti kemudian prakteknya terkadang bisa berbeda, gitu ya. Itu memang permainan dalam politik, gitu ya. Tapi itulah salah satu cara membentuk
citra, gitu ya. Membuat sesuatu yang sifatnya positif, gitu ya, yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Terakhir, ada pertanyaan? Izin bertanya, bagaimana komunikator politik dapat membentuk citra politik yang positif? Cara membentuknya kan media yang ada, gitu ya. Baik itu jaringan, melalui branding media massa, gitu kan ya. Kemudian menggunakan platform media sosial, semua itu bisa dilakukan untuk meningkatkan citra positif. Jadi memanfaatkan segenap media massa yang bisa menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Gitu ya. Itu strategi caranya seperti itu. Jadi tidak bisa hanya sekedar pasang baliho, gitu kan? Baliho ada keterbatasan, orang mungkin nggak tahu, mungkin bisa menggunakan pertemuan langsung, gitu ya, bisa menggunakan jurkam tadi di depan, gitu kan, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa statement di media sosial itu yang bisa meningkatkan, gitu ya, citra positif. Itu teman-teman, dan sebagai sebuah kesimpulan dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini adalah dengan mempelajari komunikator dalam komunikasi politik, maka kita berharap Anda mahasiswa, gitu ya, dapat memahami bagaimana komunikasi yang efektif dan dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan politik dalam membangun citra politik yang positif. Saya rasa itu pertemuan kita pada pagi hari ini, dan sebelum saya akhiri, kita tutup dengan doa bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Silakan Non, kita tutup pertemuan ini dengan doa. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.